Dian, namaste. नमस्ते। बहुत समय से हम नहीं मिलते हैं। बहुत समय से हम नहीं मिलते हैं. बहुत समय से itu artinya sudah lama. बहुत समय से sudah lama. हम नहीं मिलते हैं. मिलते bertemu. हम kami. नहीं मिलते हैं. हम नहीं मिलते हैं. Sudah lama tidak bertemu. iya. तुम कहती हो कि तुम बीमार हो. तुम कहती हो कि तुम बीमार हो. Jadi बीमार apa? तुम pelan-pelan ya. तुम कहती हो. तुम tahu Kathy kena. तुम कहती हो कि तुम बीमार हो. Bimar yang kemarin di WA, Dian bilang apa kemarin? Bimar? Sakit. Iya, Bimar sakit. आज तुम कैसी हो? ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. नहीं बीमार हो? अब नहीं बीमार हो? masih sedikit apa bahasa Inggris? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा. Ra, 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 ra. Thora, thora. थोड़ा. Thora, thora. Sedikit-sedikit. क्या बीमार है? क्या बीमार है? आप sakit apa? Flu. Oh, flu. Flu itu zukam. 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 Kirain flu tetap flu karena dari bahasa Inggris. Tapi di India ada bahasanya juga. Ada bahasanya. Zukam. Zukam. ठीक है. तो kita nunggu si Rizky dulu ya. Masih mau tanya tentang kalau pakai yang na itu kekeh na. Nah, kalau yang titate itu kan pakai kalau misalnya present ya, present tense ya. Kalau lagi sedang gitu kan membeli. Kalau yang na-nya dipakainya pada kapan yang na-nya itu muncul gitu ya. Itu na itu muncul nanti pas kita mau bikin kalimat perintah nanti. Na-nya itu muncul. Kamu makan di sini. Gitu. Kamu makan. Pergi. Itu baru muncul dia nanya. Nanti kita belajar itu. Kayaknya di minggu depan kayaknya, kalau nggak salah ya. Kayaknya minggu depan deh. ओके. तो हमारी नई क्लास पे स्वागत है. स्वागत है मुझे भी. Bentar ya Rizky ya. Rizky namaste. नमस्ते. नमस्ते. तुम ठीक हो क्या? मैं ठीक हूँ. अच्छा. Salah ya? Benar kan? अच्छा. शुक्रिया. आप कैसे हो? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया. तो तुम दोनों हमारी नई क्लास पे स्वागत है. हमारी नई क्लास पे स्वागत है. हमारी नई क्लास पे. Hamaari nahi tidak ada kelas. Hamaari nai kelas itu apa? Kelas nahi kelas tidak ada kelas. Bukan. Hamaari nai kelas. Nai. Nai kelas baru. Yes, kelas baru kita ya. Hamaari nai kelas itu kan kelas baru kita. Ya, benar ya? Hamaari nai kelas pe swagat hai. P itu artinya, nanti kita hari ini mau belajar itu ya, partikel P itu artinya di atas, atau ya artinya sih di atas ya, P itu di atas. Jadi, hamari nih kelas P, swagat hai. Swagat hai itu apa kemarin? Swagat. Di pelajaran ke-8 kayaknya ada.
Swagat hai. kemarin. Selamat datang. Ya, selamat Udah datang datang. ya. Nah, ठीक. Udah nyata. Jadi हमारी नई क्लास पे स्वागत है. Selamat datang di kelas yang baru. Iya, selamat datang di kelas yang baru ya. Jawabannya apa? Acha, gitu aja. Acha. Atau ठीक है juga bisa. ठीक है itu artinya oke gitu ya. ठीक है. Oke. हमारा पाठ पहले से शायद मुश्किल है. हमारा पाठ itu artinya pelajaran ya. Itu kata baru ya. Kemarin belum kita pelajarin ya. Path itu kata pelajaran. Hamaरा पाठ पहले से pelajaran kita. Pehele se itu dari partikelnya, partikel se itu artinya dari ya. Kalau pehele dari kata-katanya pehla. Pehla kemarin ingat nggak? Atau belum ya? Belum. Pehla belum ya. Pehla itu artinya yang lalu atau yang dulu. Pehla. Pelanya A-nya panjang. E-nya panjang. Pehla. A panjang. Ya. Jadi saya balik kalimat tadi ya. Jadi apa tadi? Hamaरा पाठ ke pelajaran kita. Pehele se dari yang lalu. Gitu ya. Syayad. Kemarin sudah pernah kayaknya syayad. Atau belum ya? Sya pakai H ya. Syayad. Saya tuliskan, saya pakai Word aja ya, biar jelas ya sebentar. Part pelajarannya TH teh. Bentar. Muncul ya wordnya ya. Yeah. Oke, tadi kata syayad. Ya. Syayad. Terus tadi ada part. Ini ya. Part. Terus tadi yang Dian sama Dian tadi ya Torah. Torah. R di sini yang ini kayak D ya, kalau di Google Translate dia terjemahannya tapi D ya. bunyinya sebenarnya kayak ra gitu bunyinya ya. Torah ya. Jadi artinya kalau ini mungkin pelajaran sedikit. Oke ya. Oke, jadi balik ke tadi. Hamaरा पाठ पहले, पहले lupa. Oke ya. Terus tadi sama Dian ada juga lupa satu ini ya. Satu. Oke. Saya bilang tadi ya. Hamaरा पाठ पहले से शायद
मुश्किल है. Pelajaran yang lalu muskil susah. Iya, susah. Jadi artinya apa tuh? हमारा पाठ पहले से शायद मुश्किल है. Pelajaran yang lalu mungkin susah. Pelajaran kita dibanding yang lalu gitu. Jadi पहले से itu dia dengan yang lalu gitu. पहले से Dari yang atau dibanding yang lalu gitu ya. पहले से atau dari yang lalu. पहले से शायद मुश्किल है. Lebih susah ya. lebih susah. शायद mungkin lebih susah. शायद मुश्किल है. लेकिन मुझे विश्वास है. लेकिन मुझे विश्वास है. Wiswas itu artinya percaya ya. Nanti kita belajar hari ini kata itu ya. लेकिन मुझे विश्वास है. Saya percaya. कि तुम दोनों अच्छी तरह से समझ सकते हो. Satu lagi ya, kata baru ya. Kalian berdua mengerti. तरह से. Ya. अच्छी तरह से, dengan baik ya artinya. Terah itu dengan ya. अच्छी ini satu kata sih. Jadi अच्छी तरह से artinya dengan baik gitu. Kalau mau arti secara harfiah ya, अच्छी kan baik ya. Terus tarah ini artinya cara. Kalau C itu dengan, berarti dengan cara yang baik, maksudnya gitu kalau harfiah. Atau dengan kata lain dengan baik, gitu aja ya. लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अच्छी तरह से. विश्वास itu, oh ya, nggak apa-apa saya tulis ya. विश्वास. Wishnya ini V tambah sh, ini sh ya. Terus V. Jadi SHA ya. Yang ini, sh yang ini. Jadi sh ditambah V jadinya gini. Wish. Oke. Jadi tadi balik tadi ya. लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अच्छी तरह से समझ सकती हो. Jadi artinya saya percaya तुम दोनों अच्छी तरह से समझ सकती हो. समझ kemarin apa? समझना apa kemarin? समझना mengerti ya. Ya, समझना. Berarti समझ सकती हो artinya bisa mengerti gitu artinya. समझ सकती हो. Oke, ठीक है ना? Tulisan. Seperti biasa. Oke, ini sudah ya wordnya ya? Ya. Oke. ठीक है. Oke, sebelum kita mulai, हम शुरू करने से पहले, sebelum kita mulai ya, हम शुरू करने से पहले, sebelum kita mulai, कोई सवाल है क्या? Ada yang mau tanyain? नहीं? नहीं सवाल है? Nah, apa dia? Suruh. Suruh, oh ya suruh. Oke, satu kata baru ya. Suruh. Bentar. Oke, suruh. Suruh karena ya, itu kata dasarnya ya. Suruh karena. Memulai. Karena kemarin melakukan ya. Iya.
Ini satu kata ya, jadi syuru karena satu kata. Artinya memulai. ओके, ठीक है। कोई सवाल नहीं है तो हम शुरू करते हैं, है ना? Kan maksudnya mulai sekarang gitu kan? कोई सवाल नहीं है, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, तो हम शुरू करते हैं, है ना? Ya. Ya. Jadi kita mulai ya, gitu ya. हम शुरू करते हैं. हम शुरू करते हैं. ठीक है. Oke, kita mulai. Oke, saya share ya. Oke. Ini. Kelihatan ya? Oke. Jadi hari ini kita mau belajar yang ini ya. Nah, ada namanya postposition dasar. Jadi kalau di bahasa Hindi itu, kalau di bahasa Indonesia kan di, ke, dari itu kan, jadi di dulu baru apa gitu ya. Di mana, misalnya di pasar, dari situ, dari sekolah. Nah, itu di, ke, darinya kan duluan ya, baru tempatnya atau apanya di belakang ya. Nah, tapi kalau Hindi itu dibalik jadinya, posisinya dibalik. Jadi tempatnya dulu, baru di, ke, darinya. Nah, itu istilahnya kalau di Hindi namanya istilahnya post position ya. Jadi kenapa istilahnya post position? Karena posisi dia itu ada di pos atau di belakang dari yang diterangkan dia. Itu maksudnya post position ya. Nah, kita ini mau belajar 3 yang dasar, post posisi dasar, me, se, sama per. Ya. Me ini artinya di dalam, se ini artinya dari atau dengan juga bisa, dari, dengan, se. Kalau per di atas artinya. Ya. Jadi kita mau belajar dulu ini ya, me, se, dan per. Terus yang kedua penggunaan ko yang kedua ya. Kemarin yang pertemuan terakhir kan sudah kita belajar penggunaan ko, ingat ya? Yang bikin kita agak pusing itu ya. Yang dia berubah-ubah gitu ya. Masih ingat ya? Yang itu. Nah, sekarang kita mau lihat penggunaan ko yang kedua, ada lagi penggunaan yang lain ya. Oke. Kita langsung ke grammar dulu. Yang pertama kita mau lihat soal me, se, sama per. Tadi udah kita bahas ya, me itu di dalam, se itu dari, dengan, atau oleh. Misalnya dari sini, dari pasar, dari apa, itu dari ya. Terus misalnya oleh. Kalau oleh berarti artinya misalnya oleh saya, oleh dia, oleh Pak, oleh Bapak Rudi. Nah, kayak gitu oleh ya. Terus dengan, misalnya dengan apa? Dengan cara apa? Misalnya dengan baik, dengan tulus, dengan misalnya kata benda juga bisa ya, dengan buku ini, dengan cara ini, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu semuanya kalau di Hindi sama-sama pakai C. Itu kenapa ada ataunya? Maksudnya sama aja. Yang mana? Yang ada garis miring itu kan atau kan maksudnya? Yang ini ya. Oh, kita belum bahas nomor 3. Kita baru yang C. Okay. Sekarang yang ketiga baru yang per tadi ya. Per di atas. Jadi kadang-kadang per juga bisa dibaca P. Jadi boleh baca per, boleh bilang juga P, sama aja. Ya. Di atas semua artinya. Kebiasaannya kalau P ini lebih sering muncul waktu percakapan sehari-hari biasanya pakai P. Tapi kalau per munculnya lebih di bahasa tulisan biasanya. Ya. Oke. Nah, posisinya ketiga ini udah tadi kebalikan sama bahasa Indonesia ya. Jadi posisinya setelah kata benda yang diterangkannya. Jadi misalnya contohnya di dalam rumah. Ngomongnya gimana? घर में.
Benar ya. Ghar mein. Jadi me-nya setelah ghar. Oke ya, dibalik ya. Contoh lain misalnya. Di atas meja. Gimana ngomongnya? Mes par. Mes par. Oke, mes par. Oke, atau mes pe juga bisa ya. Mes par atau mes pe. Lalu contoh lain misalnya dari sini. Gimana? Sini. Di sini Iya. ya apa ya? Ya Iya, ha. यहाँ Se. यहाँ ya यहाँ से ya यहाँ से ya dari sini contohnya ya. Kalau misalnya dari situ berarti ngomongnya gimana? Dari situ Wah. bahase ya bahase. Oke ya, jadi ingat posisinya pokoknya selalu di belakang kata yang diterangkannya ya, gampang kok. Kirain wah cuman di sini kirain. Di sini. Oh Ternyata maksudnya sini gitu. maksudnya sini sana gitu. Kalau यहाँ bahas sini sana ya. Oke, cuma ini sebenarnya ya, gampang ya. Jadi post position ingat pasti posisinya di belakang setelah kata yang diterangkannya itu aja. Kebalikan sama bahasa Indonesia, ya. Nah, tapi karena me, se, par ini hitungannya dari Hindi itu sebagai partikel juga, ya. Jadi dia aturannya itu sama seperti kalau kita pakai ko kemarin. Ko kan juga partikel ya. Oke? Apalagi? Ko juga partikel. Terus me, se, per itu partikel. Terus kaki ke kemarin juga partikel. Ingat ya, kaki ke partikel buat kepunyaan. Ingat ya. Nah, karena mereka semuanya partikel, maka berlaku juga aturan ini yang kemarin kita bahas terakhir. Oblique case ya. Maksudnya oblique case kemarin itu adalah kalau maksudnya satu partikel dia akan mengubah bentuk partikel yang lain yang sudah ada duluan di depannya dia. Gitu ya. Jadi dia bisa mengubah partikel lain, bisa juga mengubah kata benda yang lain yang sudah ada duluan sebelum dia. Itu namanya oblique case. Oke. Jadi misalnya contohnya. Nah, di dalam rumah saya gimana ngomongnya? Rumah saya ngomongnya apa? Rumah saya? Mary Ghar. Mary apa merah apa mere? Saya Merah. Merah. Ya. Dian merah Ghar ya. Kalau bukan Mary kan Kenapa cewek yang pakai Ghar itu cewek apa cowok? Gar cowok kan. Ghar itu cowok ya, maskulin ya. Nah, Ghar itu cowok. Ingat ya. Nah, karena Ghar cowok berarti kita ngomongnya merah Ghar. Oke? Ya. Nah, rumah saya merah Ghar. Tadi di dalam kan me. Oke ya. Di dalam kan me. Berarti kalau di dalam rumah saya bukan merah Ghar me, tapi menjadi Merah Gar Meko. ini. Menjadi mere Ghar me. Jadi ingat ya, partikel kemarin ingat nggak? Oh, yang mengubah sama kayak ko ya. Jadi ingat pokoknya dia kalau ada kata yang akhirannya a kedapatan partikel apapun dia pasti berubah menjadi e. Ingat ya. Oke. Ya, jadi di dalam rumah saya berarti mere Ghar me. Ya, dan bukan merah Ghar me, salah, tapi mere Ghar me. Oke. Contoh lain. Tuh, merah Ghar me salah ya. Contoh lain. Nah, di dalam kamarmu. Gimana kita ngomong? Kamarmu dulu apa? Tera. Bisa tera, bisa. Boleh, boleh pakai tera, boleh. Tera. Kamar itu. Kamar itu apa? Kamra. Kamra ya, kamra. Jadi kamarmu kan tera kamra ya. Kalau pakai tu kan jadi tera kamra ya, kamarmu. Tera kamra.
Terus ketambahan di dalam kamarmu, berarti ada me-nya. Jadi menjadi apa? Tera, kamra, tambah me menjadi? Jadinya tere Tere kamrame. kamrame. Jadi tere, benar tere, Kamrame. tere Kamrame. kamre. Tere Apa? kamre, me. Oh, Ya, gar nggak kamrame berubah jadi ya? Agar kan bukan nggak ada akhiran apapun ya, jadi nggak berubah dia. Tapi kalau kamra kan akhirannya a, maka dia juga ikut berubah menjadi kamre. Ya, maka menjadi dia tere kamre me. Atau dalam sini saya pakai contohnya tumhara ya, tumhara kamra. Maka menjadi tumhare kamre me. Dan bukan tumhara kamra me. ओके, यहाँ तक कैसी हो? क्या तुम समझती हो? क्या तुम समझती हो? Semesti. Ya. समझती हूँ. समझती हूँ. Oh, iya. Hah. Ngerti atau हाँ, enggak gitu maksudnya? yes. हाँ. समझती हो? Oke. Ah, samasti. Merah समझ. sawal. Merah sawal. Oke. मेरा मैं समझती हूँ. मैं समझती हूँ. Mau nanya. Oh ya 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 ya. Gimana gimana? Merah sawal. Ya. Oh, मेरा सवाल है. Ya, मेरा सवाल है. Kalau apa belum sampai mungkin ya, tapi kalau misalnya di dalam rumah saya ada Sita, berarti kan ada partikel ko ya nantinya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Rumah Sita. di dalam rumah saya ada Sita, tidak ada objek kan? Kata kerjanya juga nggak ada. Ya nggak? Objeknya bukan Sita. Bukan. Kata kerjanya kan nggak ada di sini, kalimat ini. Ya nggak sih? Oh Di iya ya, dalam rumah saya koko ada itu Sita. koko itu untuk kata kerja ya. Untuk objek yang ada kata kerjanya gitu. Kerjanya ya. Nah, Kalau itu cuman ada berarti ya, kalimat ada. Ada. Berarti gimana? Di dalam rumah saya ada Sita. Berarti ngomongnya? Mary Garme. Mere Garme. Sita. Sita he. Gitu aja. Sita he. Nah, mere Garme. Sita he. Gitu aja sudah. Ya. Oke, contoh yang lain ya. Nah, untuk yang penanda feminin nggak berubah ya, ingat ya. Jadi cukup untuk yang a aja. Kalau yang feminin, yang ki misalnya, atau akhirannya i itu nggak berubah ya, ketambahan partikel apapun. Misalnya gini, di atas kursi saya. Kursi saya ngomongnya apa? Merah kursi. Kursi itu maskulin atau feminin? Mary kursi. Nah, Mary kursi ya. Kursi saya kan Mary kursi. Kalau di atas tadi apa? Par. Par. Oke, jadi di atas kursi saya berarti menjadi? Merah kursi. Mary kursi par. Yes, Mary kursi par. Ya, nggak berubah. Tetap Mary, tetap kursi juga ya. Jadi menjadi Mary kursi par. Jadi kalau feminin nggak ada yang berubah ya? Feminin nggak ada yang berubah. Kecuali maskulin yang akhiran A aja yang berubah. Terus contoh lain misalnya, di dalam mobil kami. Nah, gimana? Di dalam mobil kami. Kami itu kemarin punya kami. Apa, ingat nggak? Bukan, itu mereka. Us itu dia. Kami. Iya benar. Kami. Jadi apa? Mobil apa ya? Kalau kami menjadi apa? Punya kami apa? Mobil punya kami berarti? Hamara. Oke. Nah, karena ini mobil, dia feminin, maka menjadi? Hamari. Hamari
gari. Ya. Mobil kami berarti kan hamari gari. Gari. Ya, benar ya? Oke. Di dalam mobil kami berarti hamari gari plus me, maka menjadi apa dia? Kemarin gari. Nih. Yes, nggak berubah ya. Jadi hamari gari me, tetap ya. Oke. Tadi udah, maskulin sudah ya. Maskulin, akhirannya A, maupun partikel yang akhirannya A akan berubah menjadi E. Ya. Tapi kalau maskulin yang nggak ada akhiran kayak gar ini, dia tetap aja. Oke ya. Khusus yang akhirannya A aja, dia berubah menjadi E kalau ketambahan partikel ya. Nah, kalau feminin tadi nggak berubah bentuknya, tetap sama. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau bendanya ini plural? Kalau ini kan semuanya bendanya masih singular semua ya. Ya enggak? Oke. Nah, gimana kalau bendanya plural? Jadi, semua kata benda yang plural, akhirannya berubah menjadi o. Sama kayak ko kemarin, sama ya. Contohnya misalnya nih. Nah, kamro me saman he. Bisa nebak nggak artinya apa? Kamro me saman he. Kamro me artinya apa nih? Di dalam kamar. Di dalam Kamar. kamar. Nah, saman itu kata baru ya. Saman itu furniture, perabot ya. Nah, jadi di dalam kamar-kamar berarti kamro me. Kamar-kamar kan apa kemarin? Kamre ya. Kamar-kamar kan kamre ya. Benar? Oke. Nah, tapi kalau kamre ketambahan me, dia menjadi kamro me. Ya. Pokoknya ingat semua kata benda yang plural, akhirannya berubah jadi o. Jadi tadi awalnya normalnya kamre, ketambahan me, maka menjadi kamro me. Oh. Feminin plural juga. Ada, nanti kita di bawah ada juga berubah. Contoh yang lain. Nah ini. Gharo me mere parivar he. Oke ya. Gharo me mere parivar he. Nah, gharo me artinya apa tuh? Mobil. Gharo. Di dalam mobil. Di dalam rumah-rumah saya. Nah, di dalam rumah-rumah. Ya, di dalam rumah-rumah. Terus ada di dalam rumah-rumah ada keluarga saya. Ada keluarga saya. Ya. Mere parivar itu kan berarti karena dia ini re berarti kan jamak plural ya. Oke. Nah, di dalam rumah-rumah, oke. Dia menjadi garo me. Kalau rumah-rumah aja kemarin apa ngomongnya? Gar, tetap ya, tetap gar. Nah, karena dia plural, menunjukkan plural, maka gar tadi ditambahin akhirannya o. Jadi garo me. Oke ya. Kalau kita ngomongnya, ya, Rizky? Berarti maksudnya ini mau akhirannya apapun tetap harus ada tambahan O-nya gitu ya? Kalau plural. Iya maksudnya kalau plural. Iya. Pasti menjadi O semua akhirannya. Contoh lain misalnya. Nah, mezo par bari murti he.
Mezo par bari murti hai. Mezo par artinya Di Di atas atas meja. meja. di atas meja-meja ya. Di atas meja-meja. Bari itu besar, murti itu patung ya, kata baru ya, murti patung. Jadi di atas meja-meja ada patung besar, bari murti hai. Nah, di sini meja-meja kemarin normalnya apa kalau meja-meja? Mez. Meja itu feminin, ingat ya. Mez itu feminin. Pluralnya menjadi C. meze. Ya, benar, meze. Ya. Pluralnya kan meze normalnya ya. Tapi karena dia ketambahan partikel di atas par, meze tambah per, maka menjadi mezo par. Oke, ngerti ya? Jadi di atas meja-meja menjadi mezo par. Semuanya akhirnya berubah jadi O. Jadi yang kemre tadi yang pertama ya, kita balik pertama. Kemre ini kan kamar maskulin ya. Oke, maskulin. Kemre ketambahan me menjadi kemrome. Terus garo me, gar juga maskulin tapi bukan akhiran A. Nah, jadi pas pluralnya juga dia ditambah O. Ya, garo me. Terus yang meze. Meze kan feminin, bukan akhiran I. Ya, meze feminin bukan akhiran I ya. Ketambahan partikel per di sini dia menjadi mezo per. Terus satu lagi. Ye phul larkiyon se hain. Ya. Ye phul ini bunga artinya ya. Phul itu bunga. Ye phul larkiyon se hain. Jadi artinya bunga-bunga ini, ye phul, bunga-bunga ini dari larkiyon se, dari anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan kalau plural normalnya gimana? Larki menjadi Nah, jadi pluralnya larki menjadi apa dia? ya. Larkinya, ya larkinya. Ingat ya, kalau akhiran Iya. i, feminin i kan i-nya berubah menjadi i-nya kalau plural ya. Jadi larki menjadi larkinya. Oke, nah itu pluralnya untuk anak-anak perempuan, larkinya. Tapi karena ketambahan C di sini dari anak-anak perempuan kan tambah C ya. Maka tadi yang asalnya larkinya tambah C, dia menjadi larkinyo C. Ya, larkia menjadi larkinyo C. Oke. Oke, yang hatak sampai sini, yang hatak sampai sini. Koy sebal hek ya. Mau feminin plural atau maskulin semuanya belakangnya kalau O. yang ada A-nya jadi O. Kalau Yes. yang kayak gar kan nggak ada ditambahin O. Tambahin. Iya, tambahin O. Nah. Ini hampir sama-sama yang partikel Q kemarin ya. Sama? Sama kayak ko kemarin sama? Aturannya Ada sama? kok yang ada kata ya tambahan partikel Q ya. Iya. Nah. Oke, bisa dipahami ya yang ini? Oke. Ada yang mau tanya dulu? Belum kita lanjut? Belum? Belum. Belum. Okay. Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya. Kita lanjut.
Nah, kalau kata ganti orang kayak tadi saya, kamu, dia dan sebagainya itu kata ganti orang ya. Ketambahan partikel me, se atau per, dia berubah bentuknya juga sama kayak ko kemarin. Masih ingat nggak kalau misalnya me ditambah ko menjadi apa? Muchko. Muchko atau muche. Muche. Yes. Kalau tum ditambahin ko menjadi Tumko. Tumko. Tumhe. tumko atau tumhe ya. Kalau tu ditambahi ko menjadi Tujko. Tuje. tujko atau tuje dan sebagainya ya. Nah, berlaku juga untuk me, se, per juga sama bentuknya. Jadi kalau misalnya me ditambahin apa? Misalnya saya ditambahin me atau dari saya. Ngomongnya gimana? Kalau dari saya ngomongnya Merame. me ditambah se menjadi Ese. bukan. Dia sama kayak ko, perubahannya sama kayak ko kemarin. Mutse ya. Muche. Nah, mutse ya atau mutse. Itu dari saya. Mutse ya. Atau mutse. Tapi biasanya kalau orang ngomong cepat biasanya mutse gitu aja. Mutse. Ngomongnya gitu. Mutse lebih gampang ya. Mutse dari saya. Terus misalnya lagi dari kamu. Kamunya mau pakai tu misalnya. Gimana? Dari kamu. Tuche. Ah, tutse ya. Tutse. Tutse. Kalau dari kamu, kamunya mau pakai tum gimana? Berubah menjadi apa dia? Tumse. Tumse. Nah, tetap ya. Tumse. Kalau Anda, dari Anda. Apse. Apse. Sama ya. Apse. Misalnya dari dia. Dia kemarin jadi apa? Bose. Use. Se ya. Se. Se. Ya. Dari dia. Misalnya lagi. Dari kami. Hamse. Hamse. Tetap ya. Hamse. Tetap hamse. Misalnya lagi. Kalau dari mereka. Unse. Unse. Yes, unse. Ya. Jadi sama ya. Perubahannya sama kayak ko, ya. Ko. Misalnya lagi ada di dalam ini. Dia menjadi apa? Di dalam ini. Dia menjadi isme ya. Oh, kirain muchme, bukan ya? Muchme kan di dalam saya. Ya. Tapi kalau di dalam ini, di dalam ini. Di dalam ini kan berarti isme. Isme. Yang digabung cuman mutse sama tutse. Yang tulisannya digabung. Yang lainnya dipisah. Oke, yang ini oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang terakhir ya, penggunaan ko yang kedua. Kalau kemarin, penggunaan ko itu sebagai penanda objek. Ingat ya? Masih ingat ya? Penanda objek. Dan harus dipakai kalau objeknya itu benda hidup. Ya, mesti pakai ko. Oke. Kalau objek kalimatnya bukan benda hidup, boleh pakai ko, boleh enggak. Tapi kalau benda hidup, wajib pakai ko ya. Nah, sekarang yang kedua, penggunaan ko yang kedua. Jadi ko ini juga bisa dipakai untuk berbagai macam ekspresi yang berikut ini. Jadi ini udah pattern ya. Jadi mesti udah begitu gitu. Kalau misalnya kita mau ngomong ini, pakainya patternnya begini gitu ya. Contohnya begini nih. Nah, yang tadi saya ngomong ke Dian ya, ada kata baru zukam ya. Muche zukam he. Artinya muche zukam
he, artinya saya flu. Oke, jadi kalau misalnya kita ada sakit apa gitu, dia pakai partikel ko, ya. Jadi misalnya saya flu, bukan me sukam hu, bukan pakai me sukam hu, tapi me ini ditambahin ko, ya. Jadi muche zukam he. Jadi kalau misalnya saya ada sakit apa gitu, pasti patternnya dia harus pakai ko di sini. Oke, misalnya dia kalau misalnya gini, dia lagi flu, ngomongnya menjadi apa? Berarti Dia flu. Gimana? ushe. Use atau usko, ya, gitu aja. Iya. Usko, zukam, he. He. Nah, gitu. Dia flu. Usko, zukam, he. Jadi intinya kalau misalnya ada sakit penyakit, kita punya sakit penyakit, ngomongnya pakai ko, ya. Jadi nggak bisa langsung kata ganti orangnya langsung nggak bisa, harus tambahin partikel ko, ya. Jadi kalau misalnya saya flu, tadi saya ulangnya, saya flu bukan ngomongnya me zukam hu, bukan gitu, tapi muje zukam he. Karena kalau mezukam saya adalah flu gitu. Saya adalah flu. Nah. Benar. Kalau muchko jukam he bisa nggak? Bisa, boleh. Muchko kan boleh juga kan? bisa. Boleh. Muchko zukam he. Boleh. Itu contoh kedua ya. Nah, mako bukhar he. Nah, bukhar ini juga nama penyakit ya. Bukhar ini demam, ya. Jadi kalau kalimatnya mako bukhar he, artinya Mako itu ibu lagi demam, ya. Ibu demam. oh Ma ini kan ibu ya, ma kan ibu, oke. Oh ya ditambahin ko ya. Ditambahin ko, nah, ya. Kira nama orang mako. Jadi gitu ya. Ibu demam kalimatnya jadi mako bukhar he. Jadi ditambahin ko. Misalnya Dian demam. Jadi ngomongnya Dianko bukhar he. Ya. Dianko bukhar he. Oke, contoh lain ya. Nah, ini. Contoh lain. Hamko afsos he. Ya, afsos. Ini juga patternnya juga pakai ko juga. Hamko afsos he ki tum bimar ho. Jadi artinya gini. Afsos ini artinya menyesal gitu. Atau kalau bahasa Inggris itu we are sorry. Sorry gitu. Maksudnya menyesal ya. Bukan sorry minta maaf ya. Tapi menyesal. Oke. Jadi artinya hamko afsos he, kami menyesal gitu. Kitum bimar ho, kamu sakit. Jadi untuk pattern yang pakai menyesal atau menyesalkan gitu ya, kami menyesalkan atau menyayangkan afsos itu juga pakai ko juga. Oke ya. Misalnya kalimat begini, saya menyesal dia tidak datang. Gimana ngomongnya? Mujhko afsos he. Mujhko afsos he. Ya, itu Ana. Datang tuh Ana. Dia tidak datang. Gimana?
ngomongnya. Iya, berarti Nehi ana. Wo nehi anak. Oh, nehi ana. Oh. Ana. bukan ana. Ingat simple present ya. Mereka saya ya tadi ya. Dia tidak datang. Iya. Dianya cewek. Cowok. Terserah mau cewek deh. Dia cewek deh. Jadi gimana? Anti. Wo nehi. Ati. Wo nehi Wo nehi ati. ati hai. Oke, yes, gitu ya. Jadi Wo mujhko. bacanya lama. Tadi balik ya. Saya menyesal dia tidak datang. Ya, berarti mujhko afsos hai कि वो नहीं आती है, gitu ya, atau कि वो नहीं आती, ya, gitu. Oke, gitu ya. Jadi ingat pokoknya untuk ada menyesal nanti gitu. Berarti dia Kalau nggak pakai pakai ko. ki, Nggak kalau pakai ki ki itu, disebutnya sebenarnya bahwa. buat kata sambung sih. Kalau nggak pakai ki itu agak ki itu menyambungkan dua kalimat sebenarnya. Jadi Tapi ada artinya nggak ki itu? benar nggak ada, dia cuma kata sambung. Gitu. Jadi dia fungsinya menyambungkan dua kalimat. Jadi kalimat pertama kan yang hamko of sauce he, kalimat pertama. Terus tum bimar ho, kalimat kedua ya. Disambungnya pakai ki. Tapi kalau misalnya kita ngomong ini, hamko of sauce he, tum bimar ho. Agak ngawang-ngawang gimana gitu kalimatnya. Kecuali pakai koma gitu kan. Kecuali pakai kalau tulisan pakai koma nggak apa-apa lah. Tapi kalau ngomong agak gimana gitu kalau nggak ada ki-nya gitu ya. Cuma kayaknya pernah lihat ada yang K gitu juga deh. Yang mana? Yang ki, ke? Yang Ki. Ki ini ya? Dia pokoknya menyambungkan kalimat gitu, menyambungkan dua kalimat. Itu fungsinya. Lalu Ki. Kalau ki ini, yang ini. Dia beda sama kalau ki untuk yang kepunyaan kan beda ya. Ki-nya, kalau ki kepunyaan kan i-nya panjang, ingat nggak? Kalau ini kan i-nya yang pendek ya. Ki kepunyaan kan akan jadi, kalau ki kepunyaan kan gabung sama yang kayak merah-merah jadi kan Mary tadi gitu kan. Ya. Tapi kalau dia cewek baru Ki. Misalnya mobil Rizky, berarti Rizky Ki Gari, gitu ya. Ya baru muncul ya ki-nya. Oke, contoh lain misalnya. Nah, ini juga mujhe आशा है कि वे ठीक हैं. ओके, मुझे आशा है कि वे ठीक हैं. आशा juga pattern juga pakai ko, wajib ya. Asha ini artinya berharap. Saya harap gitu. Saya harap kamu baik saja gitu. Saya berharap मुझे आशा है, saya harap वे ठीक हैं, mereka baik-baik saja. Ya. Nah, di sini juga kalau ada kata Asha, me-nya juga tambahin ko. Saya harap मुझे आशा है. Kami berharap हमको आशा है. Atau हमें आशा है. Terus misalnya lagi dia berharap उसको आशा है. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemarin itu yang kayak ditambahin ko itu kan untuk kalau kalimat, kan kalau yang ini kan ekspresi ya. Kami menyesal, kami berharap, saya pikir. Kalau yang kemarin ko itu mujko, dan sebagainya itu buat kalimat yang kata ada kerja objek itu ya, present. Ya, yang ada kata kerjanya. Gitu. Jadi misalnya Kalau yang kemarin ada kata kerja me biasa kan? Kalau nggak ada kata kerja langsung aja me biasa, nggak tambahin ko. Oke, contoh lain ya. Nah ini juga. Unko khushi hai. Unko khushi hai ki gari sasti hai. Oke. Nah, khushi juga kalau ada kata khushi dia juga patternnya pakai ko juga ya. Artinya begini. Mereka senang. Jadi unko khushi hai artinya mereka senang. Ya.
Jadi kalau misalnya saya senang, jadi मुझे खुशी है. Misalnya lagi, kami senang kalau dia datang, misalnya gitu ya. Kami senang kalau dia datang. Maka menjadi हमको खुशी है कि वो आता है, gitu ya. Oke, nah jadi gitu. Jadi senang pun juga pakai ko juga. Sebenarnya senang ini juga bisa tanpa ko ya. Karena kemarin kan kita pernah belajar juga. मैं खुश हूँ, saya senang. Ya, खुश. Nah, itu kalau katanya खुश, dia nggak pakai ko. Tapi kalau katanya itu खुशी, dia pakai ko. Ya. Jadi misalnya saya senang, saya merasa senang, saya senang. मैं खुश हूँ bisa, atau मुझे खुशी है. Itu bisa. Ya. Jadi dua cara kalau untuk senang. Bisa cara biasa, cara langsung, atau cara yang pakai ko ini. Itu sasti itu murah ya maksudnya? Sasti murah ya. Normalnya kan sasta, karena dia ngikutin gari yang feminin, maka menjadi sasti. Ya. Kalau saya bisa berenang, Oh, berenang saya kan bisa terna. bisa Bisa itu saya ada cara lagi untuk bilang bisa. Kita belum sampai mendekati. situ. Belum sampai situ kita. Oke. Oke, jadi ini ya. Jadi yang saya ulang dari atas. Ko itu juga dipakai untuk kalau misalnya kita dapat sakit apa, itu pakai ko, ya. Saya flu, saya demam, saya sakit kepala misalnya, saya sakit apa dan segala macam, pokoknya sakit ya, itu pakai ko. Terus yang lanjutnya ini pattern menyesal, kata menyesal ya, afsos, itu pakai ko juga, ya. Saya menyesal, मुझे अफसोस है. Mereka menyesal, उनको अफसोस है, dan sebagainya ya. Terus juga berharap juga, आशा. Jadi saya harap, मुझे आशा है. Kamu berharap, तुमको atau तुम्हें आशा है. Kalau misalnya lagi dia berharap, उसको आशा है, dan sebagainya ya. Jadi pokoknya आशा tambahin ko. Terus juga yang ini yang di bawah, paling bawah, खुशी juga pakai ko. Ya. Saya senang, मुझे खुशी है. Mereka senang, उनको खुशी है, dan sebagainya ya. Oke, next masih ada lagi. Tadi yang percaya ya, विश्वास. Nah, विश्वास juga pakai को juga. Jadi kalimat ini misalnya, मुझे विश्वास है, saya percaya, gitu ya. मुझे विश्वास है, saya percaya, कि उसका कहना सही है. कहना di sini artinya perkataan ya. Jadi uska कहना, perkataan dia benar. Oke, jadi untuk pattern saya percaya, kami percaya, dia percaya, mereka percaya, sebagainya percaya, विश्वास itu pakai ko. Satu lagi terakhir, yakin. हमें यकीन है. Kami yakin. Nah, sama ya. Jadi yakin pun juga pakai ko juga. Saya yakin, मुझे यकीन है. Mereka yakin, उनको यकीन है. Dia yakin, उसको यकीन है. Kamu yakin, Anda yakin, आपको यकीन है. Nah, itu yakin itu juga pakai ko, ya. Jadi kalau kalimat ini bisa artinya begini ya, हमें यकीन है, kami yakin, कि तुम्हारे दोस्त, teman-teman kamu, सब semuanya, अच्छे लोग हैं, orang-orang yang baik.
Oke ya. Jadi ketambahan 2 untuk bilang patternnya untuk percaya, saya percaya, मुझे विश्वास है. Saya yakin, मुझे yakin है. Ya, tambahin ko semua. Oke, sampai sini ada mau tanyain? Bingung nggak? Nggak lah ya. Yang ko ini lebih gampang ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut dulu. Oh, ada tambah lagi. Untuk ekspresi saya tahu, juga bisa pakai pattern yang ko. Kemarin dia kalau tahu, mengetahui kan juga ada verb yang normal ya. Kemarin kan nggak verb untuk mengetahui apa kemarin? Janna. Janna ya, janna. Oke. Jadi bisa saya tahu me apa ngomongnya? Janna. Bukan janna tapi udah simple present ya. Gimana? Jata. Nah, kalau dia ngomong gimana? Kalau dia Janta. ngomong saya tahu me Jati. Janti atau jati? janti, janti. Jan. Janti kan janna n-nya 2 ya. Jadi nggak jan plus na. Jadi na-nya dibuang maka menjadi janti. Gitu ya. Oke, jadi me janti hu itu kalau dia ngomong ya. Saya tahu me janti hu. Terus misalnya lagi Rizky tahu, Rizky janti he. Gitu ya, itu Rizky tahu, Rizky janti he. Mereka tahu, ve jante he. Nah, itu pakai janna ya, verb janna. Itu yang untuk pakai tahu tapi pakai verbnya janna, itu biasa. Tapi juga di sini satu lagi ada kata tahu juga selain janna tadi juga ada kata malum. Malum ini juga artinya tahu. Cuma kalau dia udah masuk kalimat harus pakai ko subjeknya itu. Jadi saya tahu menjadi mujhe malum hai. Ya. Mujhe malum hai. Itu saya tahu artinya. Ini cara kedua untuk bilang tahu ya. Tadi cara pertama kan me janta hu. Itu cara pertama ya, pakai verb janna tadi. Tapi kalau sekarang cara kedua bisa juga pakai kata malum. Cuma kalau pakai kata malum maka harus ditambahin ko subjek kalimatnya. Ya. Maka kalau bilang saya tahu menjadi mujhe malum hai. Dian tahu. Dian ko malum hai. Gitu ya. Rizky tahu. Rizky ko malum hai. Bukan Dianki. Iya. Yang kemarin. Dia pakai ko ya. Dia pakai ki ya. Oh ya. Kalau ekspresi gini pakai ko pokoknya ya. Pakai ko. Gitu ya. Satu lagi kayaknya. Nah, suka juga pakai ko. Ekspresi buat suka. Saya suka. Mujhe pasan hai. Pasan ini suka. Ya. Jadi kalau bilang saya suka, berarti menjadi mujhe pasan hai. Kemarin juga kalau nggak salah ada verb pasan karena. Ingat nggak ya? Yang terakhir ada ya. Nah, itu juga artinya suka juga, menyukai. Pasan karena. Nah, kalau misalnya kita mau pakai verb yang pasan karena, saya suka pakai pasan karena itu biasa, nggak pakai ko. Jadi menjadi, misalnya saya suka ya, me pasan karta, karena saya laki pakai karta, hu. Me pasan karta hu. Itu juga saya suka, pakai pasan karena. Tapi kalau di sini dia cuma pakai pasan doang. Nah, kalau pakai pasan doang, tambahin ko. Jadi makanya misal saya suka mujhe pasan hai. Gitu ya. Dian suka pakai yang pasan doang. Akan menjadi Dian ko pasan hai.
Ya. Kalau Rizky suka, tapi kita mau pakai pattern pakai yang pasan karena. Tapi saya bilang Rizky suka. Gimana ngomongnya? Rizky? Rizky pasan kartiku. Yes, pasan karti hai. Ya, Rizky pasan karti hai. Tapi kalau misalnya saya mau pakai yang pasan doang, maka menjadi Rizky ko pasan hai. Ini pasannya ini bisa untuk makanan atau apa atau Bisa, apapun general? bisa. Bisa ya? Bisa. Misalnya jadi kalau misalnya Rizky suka samosa misalnya ya. Rizky suka samosa. Kita mau pakai yang pattern yang biasa dulu ya, pakai verb pasan karena. Maka menjadi apa kalimatnya? Rizky Rizky, pasan kartihe samosa gitu. ingat dibalik Rizky objeknya samosa. taruh belakang. Nah, Rizky samosa Samosa pasan pasan kartihe. karti he. Ya, gitu ya. Rizky samosa pasan karti he. Oke, itu pakai cara yang itu pakai verb pasan karena ya. Rizky samosa pasan karti he. Tapi kalau pakai yang pasan doang, maka menjadi apa? Rizky ko Rizky ko, samosa pasan he. ya, Rizky ko samosa pasan he. Misalnya lagi, Rizky suka Budi. Pakai yang pasan karena biasa. Gimana ngomongnya? Rizky budi pasan kartihe. Budinya benda hidup, benda mati. Benda hidup, jadi tambahin Maka, budiko ya. iya, ditambah iko ya. Maka menjadi apa? Rizky. Rizky budiko pasan kartihe. Yes, Rizky Budiko pasan karti he. Nah, itu pakai pasan karena ya. Rizky suka sama Budi. Nah, tapi kalau pakai pasan doang, maka menjadi apa? Rizky suka Budi, Rizky ko Rizky ko, Budi pasan he. Rizky ko, terus Budi pakai ko juga. pakai ko juga tetap karena dia objek, sama-sama objek. Oh, Jadi menjadi apa? Rizky ko, Rizky Budi ko ko, Budi ko pasan he. pasan he. Iya, gitu. Kirain karena udah pakai ko depan nggak pakai lagi. Enggak. Dia tetap ikut aturan ya. Tetap ikut aturan. Jadi Rizky ko, Budi ko, pasan he. Gitu. Tapi sebenarnya yang ngebedain antara yang pasan biasa sama pasan satunya lagi itu sebenarnya dalam konteks apa sih? Atau sebenarnya setelah kita? Terserah, Atau gimana? kita mau pakai yang mana? Terserah. Itu Oh, variasi tapi- dalam mengekspresikan aja. Oh, tapi sebenarnya nggak ada yang harus ini apa gitu. Enggak ada dalam harus situasi ini harus pakai ini, situasi yang sana harus pakai apa, enggak. Boleh, kapanpun mau pakai yang dua-dua itu boleh. Enggak ada aturan kok. Oke, sampai sini oke ya? Oke. Masih gampang lah. Oh, oke. Ini tadi contoh kalimat udah kita bahas ya. Usko samosa pasan he. Dia suka samosa. Oke. Oh, kalimat lagi. Kya aapko Taj Mahal pasan hai? Oke, ini contoh kalimat ya. Artinya apa nih? Kya aapko Taj Mahal pasan hai? Apa kamu suka Taj Mahal? Yes. Apakah kamu suka Taj Mahal? Mujhe malum nahi hai कि ये क्या है? Artinya? Saya Tidak tahu. Saya Saya tidak nggak tahu. dia tidak कि ये क्या है? Ini siapa? Ini apa? Ini apa?
Oke ya. Nah, selain yang tadi ekspresi yang tadi itu, ko juga dipakai kalau misalnya ada keterangan waktu yang spesifik ya. Misalnya di kalimat itu misalnya ada malam ini, besok malam, atau misalnya hari Senin, hari Selasa, hari Minggu dan sebagainya. Atau misalnya lagi jam 7 malam. Nah, itu kan spesifik waktunya ya. Nah, itu mesti ditambahin ko juga di keterangan waktunya itu. Ya. Misalnya contohnya begini. V आज रात को आते हैं. Aj, rat itu, aj kan hari ini ya. Rat itu malam. Berarti aj, rat, malam ini artinya. Nah, malam ini kan waktunya spesifik ya. Malam ini itu kan waktunya spesifik ya. Maka ditambahin ko setelah aj, rat itu. Jadi artinya V aj, rat ko ate he. Mereka datang malam ini. Ya. Jadi fungsi ko yang selanjutnya adalah ditambahkan di keterangan waktu yang spesifik di kalimat. Tapi kalau misalnya keterangan waktunya cuma besok, hari ini, kemarin, itu nggak pakai ko. Tapi kalau lebih spesifik lagi, misalnya hari ya besok malam, kemarin siang, kemarin pagi, jam 2 hari ini, jam 2 malam dan sebagainya, atau hari-hari juga bisa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ditambahin ko. Setelah itu. Contoh lain. मेरी माँ मंगलवार को आश्रम जाती है. Ya, मेरी माँ, ibu saya. Mangalwar ini Selasa, hari Selasa. Mangalwar itu hari Selasa. Ya. Nah, karena dia spesifik, ditambahinlah ko setelah Mangalwar itu. Ya. Jadi मेरी माँ मंगलवार को, ibu saya hari Selasa, ashram jati hai, pergi ke asrama. Ashram itu asrama. Ashram, asrama. Asnya A, Sh-nya SH, A. Lupa yang itu. Yang sh. Jarang dipakai soalnya. Yang sra. Shra. Di shra. Di shra ya. Ya, jadi di sini karena ada Mangalwar hari Selasa, maka setelah Mangalwar ditambahin ko juga. Ya. Jadi मेरी माँ मंगलवार को आश्रम जाती है. Ibu saya pergi ke asrama hari Selasa. Oke. Udah, itu aja. क्या तुम दोनों समझती हो? क्या तुम दोनों समझती हो? Ya, J sama T. मैं समझती हूँ. मैं समझती हूँ. या मैं समझती हूँ. क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? मुश्किल. हाँ, मुश्किल है. मुश्किल है. हाँ, मुश्किल है. Karena kalau untuk ngomongnya mungkin jadi apa? Agak mikir dulu ya. Nyusun kata berubah-berubahnya. Tapi sih sebenarnya waktu ngomong pun orang sana pun juga kadang-kadang salah kok grammarnya sebenarnya loh. Jadi pokoknya asalkan sebenarnya sih kalau kita mau ngomong yang roughly, yang asalkan orang ngerti pun nggak masalah. Tapi kalau kita lagi belajar ya alangkah baik kita belajar yang benar ya, gitu. Ibaratnya bahasa Inggris. Grammar.
Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke dialog dulu deh ya. Dialognya sebenarnya ada 2 hari ini, tapi kayaknya kalau misalnya kita nanti kita lihat waktunya ya. Kalau misalnya sempat kita langsung 2, tapi kalau enggak kita langsung ke latihan habis ini ya. Oke, ini dialognya gampang kok yang ini. Jadi kita cuma mereview yang tadi, yang pemakaian me, se, per, sama ko ya. Oke, coba dibaca dulu nih. Baca sendiri ya. Coba dibaca. Udah lama nggak baca. Ya, dibaca. 1, 2, 3. Keseho. Keseho. Pratap. Pratap. Oke. Keseho. Pratap. Tumhari. Tumhari. Tabiat. Tabiat. Tik है ना ओके कैसे हो प्रताप तुम्हारी तबीयत ठीक है ना oke कैसे हो प्रताप artinya Apa kabar Pratap? apa kabar Pratap gitu ya. Terus tumhari tabiat ini kata baru ya. Tabiat kesehatan artinya. Tabiat kesehatan. Nanti di belakang ada kok list glosarinya ya. Tabiat itu kesehatan feminin ya, maka dia menjadi tumhari tabiat, kesehatanmu tumhari tabiat. ठीक है ना? Gitu ya. Kesehatanmu baik-baik aja kan? Itu maksudnya. Tumhari tabiat ठीक है ना? Oke. Terus Pratap ngomong. Bolo? Bilkul. Bilkul. ठीक है माँ. Nah, बिल्कुल ठीक है माँ. Ya, बिल्कुल ठीक है माँ. Bilkul itu artinya sama kayak bohot, mirip kayak bohot ya. Sangat baik. Sangat. Bisa sangat, bisa juga kalau Inggris itu absolutely, bisa juga artinya absolutely. Ya. Baik-baik saja, Ma. Bilkul ठीक है Ma. Oke, Ma-nya ngomong. Apa ini? Makan nih. Kitne. कमरे हैं. Oke. Makan में कितने कमरे हैं? Makan में कितने कमरे हैं? Makan itu sama kayak घर, ya. Kata lain untuk घर, rumah, ya. Makan itu rumah. Jadi makan में di rumah, कितने कमरे हैं? Artinya apa tuh? Di rumah. Di rumah. Kamar. Ada berapa kamar-kamar, gitu ya. Di rumah ada berapa kamar-kamar? Dibacanya? No. No बड़े कमरे हैं और एक छोटा. No बड़े कमरे हैं और एक छोटा. Artinya apa tuh? No apa? No, ini angka apa kemarin? No. Satu sih. No, itu berapa? Ek gitu. Ek, do. Sunya, ek, do, tin, char, che. Paँच dulu. Paँच. Baru che. Baru सात.
Saat, baru At, art, baru no, no, baru das. das. Oh, no. Ya, no. No itu berapa jadi? 9. 9. Jadi no 9. bere kamre he. Artinya kamar besar ya. ada 9 kamar yang besar ya. Ada 9 kamar-kamar besar or ek chota. Dan 1 kecil. Ya. Kayak 9 kamar. Iya bener. Ini kan asrama ceritanya. Oke ya. Terus? Sab, Kamring. kam, Kemrong. kamro, Me. me, Saman. Saman. naya, he. Oke. Sab kamro me saman naya he. Artinya? Semua Tadi saman itu perabotan ya. Di dalam kamar-kamar. Di dalam semua kamar-kamar ya. Sab ini kan semua ya. Nah, jadi di dalam semua kamar-kamar, ingat ya, kamar-kamar berarti menjadi kamro ya. Dari asal kamre menjadi kamrome ya. Sab kamrome di dalam semua kamar-kamar saman nayahe. Saman itu perabotan. Artinya ada perabotan baru ya. perabotannya baru gitu maksudnya ya. Di dalam semua Sabnya kamar-kamar. Kenapa? Sabnya di depan. Sab kamrome berarti di dalam semua kamar. Berarti kalau semua kamar berarti sab kamre. Itu kan semua kamar-kamar sab kamre. Berarti kalau di dalam semua kamar-kamar berarti tinggal menjadi aja sab kamrome. Oke. Nah, terus? Tumhare. Tumhare. Kamre में Pangka. पंखा वगैरह Begoreh. वगैरह Begera. वगैरह Begera hena. तुम्हारे कमरे में पंखा वगैरह है ना ya वगैरह ini ya वगैरह है ना तुम्हारे कमरे में artinya apa tadi? Kamar kamu. Di dalam kamar-kamarmu. Kamar-kamar 1 atau 2? Satu aja ya. Kamar. Di dalam kamarmu. Di dalam kamarmu. Satu aja kamarnya. Di dalam Satu apa banyak kamarnya nih? Oh. Tumhare kamre में. Satu apa banyak kamarnya? Banyak. Satu. Satu aja. Satu aja. Ya enggak? Kan normalnya harusnya tumhara kamra. Karena dia ketambahan me, maka tadi tumhara yang salah tumhara kamra, maka menjadi tumhare kamre me. Ya. Ya enggak? Oh, iya. Ada me-nya ya. Ada me-nya ya. Maka. Satu ya. Kalau kamarnya banyak berarti menjadi apa dia? Di dalam kamar-kamarmu berarti menjadi apa nanti kalimat ini? Oh. Tumhare kamro me. Itu baru di dalam kamar-kamarmu. Itu baru menjadi di dalam kamar-kamarmu. Tumhare kamro me. Tapi kalau tumhare kamre me berarti di dalam kamarmu. Satu aja kamarnya. Ya, diingat ya. Karena dia kenapa jadi kamre, menjadi tumhare? Karena ada si me. Ya. Normalnya kan harusnya cuma tumhara kamra aja. Ya enggak? Iya sih. Oke.
Jadi artinya di dalam kamarmu, pangka itu kipas angin, ingat ya. Pangka, kalau masih ingat kipas angin. Vagera itu dan lain-lain. Itu, jadi dan lain-lain itu vagera artinya. Dan lain-lain, apakah ada gitu. Jadi artinya di dalam kamarmu, kipas angin dan lain-lain, apakah ada? Gitu. Oke. Terus baca. Ab Up, मेज मेज mes, पर per, या naya, पंखा है पंखा है, ओके, और फर्श फर्श, या फर्श, फर्श पर और या फर्श पर नहीं नई दरी 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 भी भी है है, ओके, या अब मेज पर नया पंखा है और फर्श पर नई दरी भी है. Oke, ada kata baru ya. Up sekarang mes per di atas meja ya. Mes per di atas meja. Naya pangkha hai. Ada kipas angin baru. Baru. Ya, ada kipas angin baru. Or dan farsh per. Farsh ini lantai ya. Farsh itu lantai. Farsh per berarti di atas lantai. Nai dari. Dari ini karpet. Artinya. Ya. Nai dari berarti karpet baru. Ya, dari ini feminin. Ya, makanya dia tadi naya menjadi nai. Ya, nai dari karpet baru. Juga ada karpet baru. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi kita cuma meng-highlight kita adalah yang tadi me seper ya. Yang untuk yang ini me seper highlightnya ya. Jadi perubahan bentuk tadi tumhare kemre me ya. Terus tadi ada kamro me gitu-gitu ya. Itu yang di highlightnya kan untuk dialog ini. Oke, kita lihat dulu kata-kata baru tadi. Yang pertama tabiat. Oke, tabiat itu feminin, kesehatan. Jadi kalau kesehatanmu berarti menjadi tumhari tabiat. Kesehatan saya Mary tabiat, gitu ya. Lalu bilkul. Bilkul bisa sama dengan bohot juga sama atau juga artinya absolutely. Kalau bahasa Inggris absolutely. Lalu makan. Makan tadi sama dengan gar ya, rumah artinya. Makan ini maskulin. Lalu no, ingat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 9 ya. Lalu saman, nah kata baru ya, saman, perabotan maskulin. Lalu vagera, vagera, dan lain-lain artinya. Vagera. Up, sekarang. First, lantai maskulin. First itu maskulin ya. Lalu dari karpet, sebenarnya sih bukan karpet ya. Dia kayak lebih kayak permadani sih. Jadi kayak permadani lah. Tapi kalau dalam hal ini nggak apa sih. Dibilang karpet juga nggak apa-apa. Jadi boleh karpet, boleh permadani. Dari. Ya. Alas dari, bisa nggak sih? Apa? Alas. Alas bukan. Kalau cuma tikar, alas itu enggak. Bukan dari. Ya, dari itu feminin. Lalu kata rat.
Nah, rat ini artinya malam, feminin. Lalu subah, subah artinya pagi, feminin juga. Subah ya. Lalu aj itu hari ini. Artinya aj, hari ini. Jadi kalau misalnya malam ini, ada sore nggak? Malam, pagi, sore. oh, Gitu. sore ada sih. Ada. Dopahar. Nanti, tapi jangan dulu deh ya. Tapi itu feminin juga ya kayaknya. Dia waktu-waktu feminin kali ya? Nggak mesti sih. Kalau siang itu maskulin. Siang maskulin, malam feminin. Malam feminin. Ya, kalau siang itu din. Din itu siang. Din itu maskulin. Kalau malam rat itu feminin. Oke. Jadi kalau balik sini ya, kalau misalnya pagi ini ngomongnya gimana? Aj subah. Ya itu pagi ini. Aj subah. Kalau malam ini berarti aj rat. Ya, aj rat. Malam ini. Oke ya. Oke. Dialog tadi ada pertanyaan? उस डायलॉग में तुम क्या कोई सवाल है क्या? उस डायलॉग में कोई सवाल है क्या? Di dialog tadi, कोई सवाल है क्या? नहीं. Nah, ini pokoknya diingat ya. Kalau tadi kita ingat yang tadi me separ, ingat dia langsung di apa? Aturannya sama kayak ko, ingat ya. Kalau misalnya ada partikel sebelumnya sudah ada partikel, perubahan sama kayak ko. Ya, untuk me separ itu. Oke. Itu aja sih. Nah, sekarang udah jam 8:30. Kita langsung ke latihan aja ya. Lanjut latihan aja ya. Untuk yang dialog kedua, kalau sempat nanti kita bahas di minggu depan aja ya. Ya, kita langsung lanjut ke latihan yuk. Ini dialog kedua ini dia highlight-nya tadi yang ko. Untuk yang saya sakit, demam, yang tadi itu ya, tahu, nah gitu-gitu. Highlight-nya di situ. Iya, aku mau tanya. Kalau yang tadi itu kan, kalau yang kayak muce itu kan dari saya gitu-gitu kan. Ya. Itu kalau yang untuk C kan. Ya. Kalau yang me sama par itu berarti nggak ada yang kayak digabung-gabung gini ya? Sama, kalau me ketambahan per di atas saya misalnya, kalau ngomong di atas saya berarti much per. Berubah juga, pokoknya sama, much per. Berarti kirain yang cuma C doang enggak ya? Semua partikel. Jadi me, C sama per perubahannya sama bentuknya. Jadi misalnya di dalam saya kan much me ya, di dalam saya much me. Dari saya much C. Gitu ya. Terus di atas saya misalnya much P atau much per. Gitu. Misalnya lagi di dalam dari dia berarti us C tadi ya. Dari dia us C. Di atasnya dia us par atau us P. Gitu. Kalau di dalam dia us me. Kayak gitu ya. Sama. Aku lupa ya. Apa? Lupa? Enggak. Lagi lupa kayaknya. Oh. Lihat lagi. Oke, nah sekarang tambahan ya. Kita mau belajar hari-hari ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Jadi hari itu istilahnya tarikh ya. Hari-hari, nama-nama hari itu istilahnya tarikh. Kalau bahasa Indonesia tarikh. Tarikh. Ya, Senin. Bacanya apa nih? Sombar. Sombar. Ya, Senin, sombar. Hari-hari pokoknya akhirnya ada var semua. Itu hari-hari. Ya. Jadi Senin, sombar, Selasa,
Bacanya apa nih? Manggalar. Manggalwar, ya, Manggalwar. Selasa Manggalwar, Rabu Budhavar. Budhavar, ya, Budhavar, Rabu ya. Kamis Guruvar. Guruwar, ini Ru ya. Guruvar. Guruwar, Kamis Guruwar, Jumat Syukravar. Syukrawar, ya, Syukrawar, ya, Syukrawar. Sabtu, Shanivar. ya, Shanivar, Minggu, Ravivar. Ravivar, ya, Ravivar. Saya ulang ya, Senin, Sombar, Selasa, Manggalwar, Rabu, Budvar, Kamis, Guruwar, Jumat, Syukrawar, Sabtu, Shanivar, Minggu, Ravivar. Ya, tambahan aja ya. Nah, kalau ini semua muncul dalam kalimat, ditambahin tadi partikel kok. Ya, misalnya saya datang hari Senin, atau Dian datang hari Senin, ngomongnya apa? Dian Sombar ko, bukan Seninnya yang tambah ko, bukan Diannya. Dian Sombar. Dian Sombar ko apa? Ati. He. Yes. Dian Sombar ko Ati he. Jadi ya, pokoknya semua kalau di dalam kalimat ditambahin ko semua untuk ini kata-kata ini ya. Oke, kita lanjut ke latihan. Nah, coba latihan ini. Terjemahkan ke bahasa Hindi. Mala. Hitam itu kala ya, kata baru kala. Kursiong. Baju kapre ya. Baju-baju kapre ya. Jadi langsung ya. Nah, gimana? Kaprepar di atas baju-baju. Subject, object, verb. Subjeknya kapre. Nah, baju-baju ini kan biasa aja nih, nggak ada apapun dia, cuma baju-baju gitu aja ya. Kapre, oke, kapre. Nah, baru di atas kursi-kursi hitam. Nah, ini yang ada di atas bla bla bla, berarti ini ada perubahan bentuk nih. Gimana? Kursiong. Oke, kursi-kursi hitam apa? Kursi-kursi hitam dulu normalnya. Kursiong kala kursiong. Kala kursiong. Kala apa kali? Kursi feminin kali. Nah, berarti kali ya. Oke. Kursi-kursi hitam normalnya tanpa apapun. Normalnya maka menjadi kali kursinya. Kursinya. Ya, itu normal ya. Kali kursinya. Nah, ditambahan sekarang ada ketambahan di atas, ketambahan per. Maka menjadi apa tuh dari kali kursinya tambah per menjadi kali kursiong per. Yes, ya. Jadi maka menjadi apa nih kalimatnya? Kapre kursio. Kali kursiong per. Kapre kali kursio per. Siong per.
Terakhirnya? Ada itu C. Ya, 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 he. Ya, he. Ini aja, tambahin ini aja. Ya enggak? Oh, itu maksudnya iya. Oke, jadi benar ya. Capre kali kursiyo par he. Yes. Oke, yang kedua. Ini udah paham ya? Nggak bingung ya ini ya? Ya. Kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu? Nggak bingung ya? Capre kali kursiyo par he. Yang kedua. Tua itu Tua apa kemarin? Ingat nggak? Tua untuk barang. Tua. Lama ya berarti ya? Lama, lama. Purana. Purana, oke. Purana. Meja itu feminim. Meja feminin ya. Normalnya adalah Purani mezi. Purani mezia. Oh, kok bukan mezia? Mes kan? Normalnya kan? Meze ya, meze. Nah, Purani meze ya. Normalnya. Jadi apa nih kalimatnya? Kitabe. Kitabe. Atau V kitabe. Itu ya. V kitabe. Purani meze. Purani mezo par. Nah, gitu ya. Setuju ya? Jadi V kitabe. Ulangi. V kitabe. Purani mezo par he. Yes. V kitabe. Oh, ada ininya ya. Berarti menjadi in. Purani mezo par he. In Purani. In. Untuk ininya. Kalau nggak dipakai ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, yang ketiga. Nah, kata baru taman ya. Taman itu bagica. Bagica. Taman. Maskulin ya. Bagica. Maskulin. Edgar. Ada satu mobil besar. Nah, gimana? Edgar me. Di dalam mobil, di dalam satu mobil dong jadi kalimatnya. Balik ya. Di dalam taman itu berarti. Di dalam taman itu. Bagica me apa bagi apa? Begico. Taman satu aja. Taman satu aja. Taman kan bagica maskulin. Ditambahin me menjadi apa dia? Begico me. Bagice me. Ya, bagice me. Ada itunya berarti? Berarti ya Allah lupa sih banyak dulu. B. Itu kan vo. Kalau V kan banyak itunya untuk banyak ya. Ini kan taman cuma satu ya. Jadi vo ya. Bukan vo bagice me tapi bagice me ya. Karena vo di belakangnya vo ada me, partikel me, maka dia mengubah tadi si me ini mengubah vo menjadi
Usme. Us bagi C me. Oh, Us bagi cemi. Di dalam taman itu berarti us bagi C me, baru ada satu mobil besar. Gimana ngomongnya? bagi cemi. Besar beri gari. Beri, ya. Ek beri gari. Terakhir, jangan lupa. To be. Gari. Hey. Hey. Satu aja. Kan satu mobil besar. Hey aja. Berarti us bagi cemi. Mm-mm. Pakai ki nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Us bagi cemi ek bari garhe. Yes. Us bagi cemi ek beri gari he. Ini di dalam taman duluan ya, kalau yang ini. Di dalam taman dulu. Biasanya kalau Hindi keterangannya emang gitu. Keterangan di depan biasanya. Dan di taman itu ada satu mobil besar, gitu kalimatnya. Oh, kalau iya. Keterangannya. Pikirnya masih kayak yang di atas nomor 2 di atas meja-meja. Ini sebenarnya juga bisa sih yang ini ya. Kalau yang ini sih, yang nomor 1 ya. Kapare kali kursio per he. Bisa juga sih kalau mau ngomong gini. Kali kursio per kapare he. Sebenarnya juga bisa. Jadi bisa juga dibalik. Jadi di atas kursi-kursi hitam ada baju-baju. Sebenarnya juga bisa sih. Yang nomor 2 juga. Nomor 2 juga bisa. Jadi in purani mezo par ve kitabe he. Juga bisa sih. Oh, bisa juga. Oke, lanjut yang terakhir ya. Nih. Kota itu Kota apa kemarin? Desh. Desh itu negara. Syahar. Syahar itu kota. Kota tua berarti? Maskulin ya. Purana Syahar. Purana Syahar normalnya. Oke. Ini ketambahan ada kata dari ya, dari kota tua. Berarti menjadi apa tuh? Jadi Purani Syahar. Purani Syahar. C. Yes. Jadi gimana kalimatnya? Anak-anak perempuan itu dari kota tua. Berarti dari kota tuanya dulu. Anak-anak perempuan itu dulu. Karena subjek kalimatnya kan itu. Larki. Anak-anak perempuan itu. Larkia. V, larkia. Yes, benar ya. V, larkia. Purana Syahar C. Purane Syahar C. Terakhir, jangan lupa to be. He ya. Oke, jadi V larkia, anak-anak perempuan itu, V larkia, Purane Syahar se, dari kota tua he. Ya. V larkia, Purane Syahar se he. Oke. ठीक है, तो मुझे आशा है कि तुम दोनों ये पाठ सब समझती हो। मुझे आशा है कि तुम दोनों ये पाठ सब समझती हो. Mengerti semua pelajaran ini.
Kesa he, gimana ini? Saya mendingan baca tulisan aja Oh gitu. daripada bikin kalimat. Susah malah. Ini nggak apa-apa dicoba-coba ya. Ini apa ya? Awalnya saya juga gini waktu awal-awal belajar Hindi ya emang ini kesulitannya emang di sini nih. Karena ini kan beda banget sama bahasa Indonesia ya. Jadi udah ini hal yang benar-benar baru gitu. Jadi cara satu-satunya buat ngebiasain ya ini emang harus sering-sering diulang gitu. Diulang-ulang sama sering-sering baca. Ada nanti saya kasih teks ya. Sering-sering baca teks gitu. Nanti dari teks itu nanti kita udah bisa nangkep. Oh, kenapa jadi begini kalimatnya? Kenapa jadi begitu gitu. Gitu. Yang penting sih kuncinya sering-sering dipahami dulu aturannya, sering-sering diulang, sering-sering baca. Gitu. Nanti ada teks, saya coba kasih teks ya. Di Hindi itu ada present past tense juga ya? Ada. Betul. Future, present, past tense, terus kayak sedang, saya sedang apa, itu juga ada cara sendiri. Terus juga tadi yang apa tadi? Untuk yang misalnya kemungkinan misalnya kalau kamu bla 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 maka bla 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 itu juga ada pattern sendiri. Pokoknya setiap dia bersama kayak Inggris sih Hindi ini. Jadi setiap anu tuh ada aturannya sendiri. Mirip-mirip gitu. Saya beli buku yang 27.000 itu tuh yang tata bahasa tuh. Cuma satu-satunya tuh Hindi tuh yang warna coklat. Warna coklat. Oh yang warna coklat itu. Yang pengarangnya siapa? Prita apa? Prita Vyas ya. Tapi pas baca dalamnya kok malah bingungin ya. Kalimatnya itu gimana ya? Karena dia mungkin nggak menjelaskan detail tata bahasanya mungkin. Detail tata Dia langsung bahasa masuk ke dalam dialog mungkin ya. Ya, dialog. Dialog. Sama penulisannya agak beda sih dia. Maksudnya pelatinannya itu? Pelatinannya beda dia. Jadi nggak jadi deh, simpen aja. Oke, ada yang mau tanya dulu? Satu lagi lupa. Ini ada satu ketinggalan. Dapur tadi ini ya. Dapur itu katanya ini. Resoi. Oh sudah ya. Oke, resoi. Resoi itu feminin ya. Jadi gimana? Bersih itu serve ya? Bersih apa kemarin? Serve apa saf? Serve itu kan cuma. Saf. Saf ya, saf. Bersih, saf. Berarti dapur yang bersih berarti? Saf rasoi mi. Saf rasoi me di dapur bersih ini. Oke, benar. Saf rasoi me. Jadi gimana kalimatnya? Rasoinya berubah nggak ya? Rasoi feminin. Kalau feminin kan nggak berubah. Oh iya, feminin nggak berubah. Saf rasoi. Ekmes. Ya. Ekmes. Saf rasoi me. Is saf rasoi me. Oke, benar. Is saf rasoi me. Terus? Oke. Ekmes is saf rasoi me he. Gitu ya. Ekmes, satu meja. Is saf rasoi me he. Gitu ya. Boleh? Boleh. Atau juga bisa gini. Is-nya duluan saya di dapur bersih ini duluan. Jadi is saf rasoi me ek mes he juga sama. Sebenarnya sama aja, boleh. Dua-duanya boleh. Kecuali kalau yang ada subjeknya kayak anak-anak perempuan ya. Ya. Oke. Sampai sini ya. Diulang di ini.
kuncinya itu cuma diulang-ulang terus emang harus dihafalin sih ya. Pertama kali itu emang aturan grammar itu mesti dihafalin sih, harus tahu dulu aturannya apa, nanti baru diulang-ulang ininya apa, kalimat-kalimatnya diulang-ulang, di review lagi gitu. Jadi nanti kita tahu alasannya, oh kenapa jadi begini, kenapa jadi berubah jadi gitu. Bisa paham ya. Oke. Sebelum kita akhiri, हम खत्म करने से पहले sebelum diakhiri ya. खत्म करने से पहले sebelum diakhiri. कोई सवाल है क्या? नहीं. सच नहीं है क्या? सच नहीं है क्या? Sach itu beneran lah, sungguh-sungguh. Sach नहीं है क्या? Apakah sungguh-sungguh gitu ya? Beneran nggak ada gitu. Beneran. सच. और इसकी कैसी है? कैसी हो तुम? Ya, nggak ada. Nggak ada ya? Masih paham ya? Paham. Semoga bisa paham ya. Oke. Udah, kalau gitu ini sebenarnya masih ada tugas. Nanti saya kasih tugas ya. Dikit aja kok ya. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. हम खत्म करते हैं, kita akhiri. Oke. अगले हफ्ते हम फिर से मिलते हैं ना. अगले हफ्ते, minggu depan, हम फिर से itu lagi, हम फिर से मिलते हैं, kita ketemu lagi. Ya, ठीक है ना? ठीक है. ओके, ठीक है. तो नमस्ते. मिलते हैं. अच्छा, जाते हैं.